berburu itu. Berburu itu kayak nangkap itu, Bu. Nangkap hewan, Bu. Kenapa? Kayak nangkap hewan gitu. Iya, selain nangkap hewan, apalagi binatang yang mereka buru? Kayak kelinci, terus. Iya, binatang-binatang besarnya kan misalnya rusa. Iya, Bu. Terus. Kemudian ada pertanyaan di sini. Kenapa sih pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu manusia itu hidupnya selalu berpindah-pindah atau nomaden? Nomaden itu kan berpindah tempat. Muhammad Ridho, X3 nih mana ininya? Kameranya dihidupkan dulu. Gue mau lihat. Gitu. Ayo bantu Febrianti, Muhammad Ridho. Kenapa pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, kehidupannya itu nomaden atau berpindah tempat, tidak menetap? Karena dia mencari lingkungan yang tepat untuk dia berburu, Bu. Nah, itu. Lingkungan. Selain itu, mencari hewan buruan. Kemungkinan tempat yang sudah lama, tempat mereka yang lama itu kan sudah habis sumber makanannya, jadi mereka berburu. Nah, Ibu jelaskan dulu ya tentang kehidupan pada masa praaksara ini. Nanti Ibu kasih pertanyaan lagi bagi yang belum. Ternyata dalam kehidupan sosial budayanya dulu. Kehidupan sosial budaya, kita ketahui bahwa kita sebagai umat manusia di dunia ini tidak bisa lepas yang namanya dari teman, untuk melengkapi kehidupan, untuk berteman, baik itu kan kalau pada masa prasara itu kan mereka membutuhkan orang lain. Dalam hal arti mereka hidupnya itu berkelompok. Jadi untuk melakukan pemburuan tadi kan tidak bisa sendiri melakukannya. Apalagi kalau hewan yang diburunya itu termasuk hewan besar seperti rusa dan gajah. Nah, jadi mereka memerlukan orang-orang lain, teman, sanak saudara. Nah, di sini peran sosial ini sangat dibutuhkan karena pada saat berburu dan mengumpulkan makanan di sini ada salah satu yang dijadikan umpan, nanti dijadikan umpan dalam melakukan pemburuan supaya memancing hewan lain itu datang maksudnya. Nah, ini peran sosial ini sangat dibutuhkan ya dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian untuk mempertahankan hidupnya, mereka mengumpulkan makanan tadi. Nah, selain itu, mereka juga sangat bergantung pada alam. Karena kalau zaman praaksara ini kan alam itu ibaratkan sumber kehidupan bagi mereka. Nah, kalau alam itu sudah sedikit, persediaannya mereka bisa berpindah mencari tempat yang baru. Kemudian pada masa berburu dan mengumpulkan makan ini, manusia juga telah mengenal adanya sistem kepercayaan, sama seperti kita sekarang. Tapi bedanya, mereka belum mengenal adanya agama. Kan karena hanya mereka masih, sistem kepercayaannya itu masih sangat sederhana. Nah, seperti memuja roh nenek moyang mereka. Kemudian salah satu buktinya di masa berburu ini adalah adanya lukisan tangan di gua di Kalimantan Timur. Itu membuktikan sistem kepercayaan mereka pada saat itu, melakukan lukisan tangan yang dilakukan di dinding. Kemudian kehidupan ekonominya mereka hanya sebatas pada mengumpulkan makanan, belum di tingkat yang lebih tinggi kalau masa berburu. Makanan itu dicari kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cuman itu saja, sebatas itu untuk kebutuhan perekonomiannya tadi. Kemudian selain itu hidupnya dalam kelompok-kelompok kecil, masih belum kelompok besar. Kemudian menempati daerah-daerah lembah sungai. Mereka selalu mencari tempat di pinggir-pinggir sungai untuk mereka hidup.
Karena di mana kita ketahui kalau sumber air itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Makanya mereka tinggal di tepi-tepi sungai. Karena manusia itu membutuhkan air tidak hanya untuk minum, makan, dan lain sebagainya. Itu alasan mereka dekat dengan sumber mata air tadi. Kemudian kalau perkembangan teknologinya masih dalam tingkat sederhana, dalam arti perkembangan teknologinya yang dibuat di sini dari batu-batu yang masih kasar, belum dihaluskan. Misalkan ada kapak pembias, ada kapak genggam, kapak penetak, alat-alat serpi, dan alat-alat dari tulang. Nah, alat-alat dari tulang ini yang unik. Apa dia unik? Karena hasil dari buruan mereka tadi, tulang-tulang yang dikumpulkan, digunakan untuk alat nanti berburu lagi, untuk menangkap ikan bisa. Kemudian kalau kapak pembias ini merupakan alat pertama yang mereka buat untuk diruncingkan dari batu besar untuk berburu tadi. Kemudian kalau kapak genggam ini bentuknya masih sangat kecil. Bisa digenggam, digunakan untuk peluru, bisa untuk memburu hewan-hewan kecil. Kemudian kapak penetak tadi berukuran besar, fungsinya untuk membelah kayu kalau kapak penetak. Itu alat kebudayaan atau teknologi yang dihasilkan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian kita beralih ke sistem kepercayaan mereka lagi. Di sini pada masa berburu dan mengumpulkan makanan telah mengenal sistem kepercayaan, meskipun tadi dalam bentuk yang sangat sederhana. Sudah mengenal adanya upacara penguburan misalkan, kemudian berkembang kepercayaan tersebut jadi suatu kehidupan, mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Itu salah satu kepercayaan pada masa berburu. Kemudian berkembang lagi kepercayaan tersebut menjadi pemujaan dan penghormatan terhadap nenek moyang atau sering kita kenal dengan animisme. Itu berhubungan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang kita. Itu penjelasan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, dari sini ada nggak yang ingin ditanyakan kalian tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan? Dea, ini mana? Kameranya di tepi. Ya, Dea. Apa yang dapat kamu tangkap dari yang Ibu jelaskan tadi, dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, ada nggak? Ya, dapat kamu tangkap, ambil maksudnya pelajarannya. Dari misalkan dari kehidupan ekonominya tadi, seperti apa tadi? Dea, kehidupan ekonominya masih ingat? Masih terbatas pada apa? Ekonomi. Kehidupan ekonominya masih terbatas. Makanan, mengumpulkan makanan. Sebatas masih dalam berburu. Apalagi. Nah, ini yang perlu kalian catat di sini di masa ya. Masih bisa dengar suara Ibu? Yang perlu kalian catat di sini berhubungan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah ciri kehidupannya dulu. Ciri kehidupannya tadi, ciri utamanya itu bergantung pada alam. Dulu kita catat. Pertama, bergantung pada alam. Kemudian hidupnya berkelompok dan nomaden. Berkelompok dan nomaden ini berpindah tempat menyesuaikan kebutuhan yang mereka, misalnya makanan mereka habis, mereka berpindah tempat.
Kemudian mereka juga sudah mengenal bekerja atau suatu pekerjaan, tetapi belum adanya pembagian kerja dalam arti masih sebatas dalam pengumpulan makanan, mengumpul dan mencari makanan tadi. Nah, yang berikutnya di sini jenis manusianya, ada yang tahu nggak? Jenis manusia pendukung dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Apa jenis manusianya? Ada 3 jenis manusia pendukung masa berburu dan mengumpulkan makanan. Catat ya. 1, jenis Lycanthropus erectus. Kemudian yang kedua ada jenis Meganthropus, manusia besar yang ditemukan di Pulau Jawa. Yang ketiga ada Homo wajakensis. Ada 3 ya manusia pendukung. Apa kamu nyatat? Dicatat. Nanti materi kita yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu ambil soalnya untuk ulangan harian. Ulangan harian pada saat kita tatap muka terbatas nanti ada, misalkan sewaktu kita ada tatap muka terbatas, kita akan melakukan ulangan harian. Nah, soalnya Ibu ambil dari yang masa praaksara ini, kalian pelajari masa praaksara, itu masa bercocok berburu dan mengumpulkan makanan tadi, kemudian masa bercocok tanam, nanti Ibu ambil soalnya. Kemudian kehidupan ekonominya tadi bisa dicatat, masih bergantung pada alam. Bergantung pada alam. Nah, bergantung pada alam, kemudian mayoritasnya tinggal di daerah dekat sungai. Untuk berburu ikan, kemudian berburu hewan-hewan besar lain. Kemudian selain itu sudah mengenal api. Selain itu mereka pada zaman ini belum banyak menghasilkan kebudayaan ya. Kebudayaannya itu masih terbatas karena dibuat dari batu-batu kasar tadi yang dihaluskan. Mereka belum banyak menghasilkan kebudayaan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, mengapa mereka harus berpindah tempat? Karena mereka mencari tempat baru untuk mencari hewan buruan. Selain mencari hewan buruan, mereka mencari makan untuk mempertahankan hidupnya lah pada intinya. Mereka melakukan kehidupan nomaden itu untuk mempertahankan hidupnya tadi. Karena kan mereka harus makan dan mencari binatang-binatang buruan baru. Nah, kalau hasil budayanya bisa kalian catat juga, hasil kebudayaannya ini masih menggunakan alat-alat sederhana dari batu besar tadi. Contohnya ada flek, kapak genggam. Nah, kapak genggam ini hampir serupa dengan kapak perimbas ya. Kapak perimbas. Kemudian untuk alat berburu ya, untuk fungsinya itu untuk berburu serta menguliti binatang, dari kapak perimbas tadi. Kemudian ada alat-alat dari tulang juga, itu hasil kebudayaan mereka.
Sudah dicatat? Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang, di sini kan ada ditanyakan tentang suku atau wilayah yang masih jauh dijangkau oleh orang lain di sini. Nah, pernahkah Anda mendengar, melihat berita tentang suku nomaden di wilayah pedalaman Indonesia? Ada nggak yang pernah membaca dari buku misalkan tentang suku yang masih dalam arti masih hidupnya di pedalaman, masih jauh dan tidak terjangkau dengan teknologi yang canggih seperti kita? Suku apa? Contohnya yang kalian ketahui, salah satunya Yusra. Ya, Bu. Suku apa Yusra? Suku yang masih pedalaman atau hidupnya nomaden saat ini yang Mohon kalian. maaf, Bu, baru masuk. Oh, baru masuk. Winda. Nanti yang bagi yang baru masuk, Ibu ingatkan kembali absennya, silahkan kalian absen di Google Classroom. Udah Ibu upload tadi, silahkan absen Ya, Bu, nanti. saya juga baru masuk. Ya. Jadi Ibu jelaskan tentang suku. Nah, suku di daerah Indonesia ya yang hidupnya masih berpindah-pindah. Salah satunya misalkan suku Mante. Nah, suku Mante ini di daerah Aceh, di daerah pedalaman Aceh, di mana hidupnya saat ini masih jauh dari jangkauan teknologi. Nah, ternyata suku ini sudah mendiami daerah pedalaman itu sejak 3.000 tahun yang lalu. Nah, kemudian suku Mante ini diperkirakan datang pada saat itu dari daerah Campa. Campa ini daerah Komoja ya. Nah, suku ini mendirikan tempat tinggalnya di daerah hutan-hutan yang jauh dari masyarakat pada saat itu dikenal dengan suku Mante. Lokasinya itu di daerah Aceh, di daerah pedalaman mereka. Kemudian yang kedua, selain suku Mante ada suku Kubu. Nah, suku Kubu ini ada sering kita kenal dengan suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam ya di daerah Jambi, di daerah Provinsi Jambi di Sumatera Selatan. Nah, sedikit cerita tentang suku dari Kubu ini. Dulu ceritanya suku Kubu ini adalah orang Malau yang tersesat ke dalam hutan. Mereka tinggal di hutan, tersesat, lari dari penjajahan Belanda. Dan mereka sudah nyaman tinggal di hutan, akhirnya mereka menetap. Itu suku Anak Dalam. Kemudian suku yang berikutnya ada suku Polahi. Ini di daerah Gorontalo. Polahi ini diceritakan dia juga pada saat itu lari dari penjajahan Belanda masuk ke daerah pedalaman. Ada 3 yang Ibu kasih tahu tentang suku-suku pedalaman. Nah, sekarang tugas kalian mencari selain yang Ibu sebutkan 3 tadi, suku-sukunya di mana saja, kemudian lokasinya, letaknya di daerah mana, sukunya. Yang pertama tadi kan Mante, lokasinya di Aceh. Kalian cari tahu lagi selain yang Ibu sebutkan tadi sukunya. Kalian cari, bisa kalian tulis di buku catatan kalian dari suku tadi. Yang masih tinggal di pedalaman ya, masih tinggal di pedalaman maksudnya belum tersentuh dengan teknologi dan belum hidupnya itu masih belum tersentuh dengan alat-alat teknologi canggih. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Ya, silakan kalian cari, Ibu kasih 5 menit waktunya. Ek 5 nih, nggak ada yang gabung ya masih? Ek 5. Belum tahu kan mereka? Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Oh, iya. Ada, Bu.
Nanti Ibu tanya satu persatu, yang minimal satu Suku dapatnya. Yang suku tadi, suku pedalaman. Suku pedalaman yang ada di Indonesia, di Kepulauan Indonesia. Yang wilayahnya sulit untuk kita jangkau. Selain suku Mante, selain suku anak dalam tadi, selain suku Kubu, tadi kan masih ada beberapa suku pedalaman anak dalam yang susah untuk dijangkau. ya, Bu. Ada yang dapat? Belum, Bu. Belum. Dapat, Bu. Dapat, Bu. Ya, siapa yang dapat? Udah, Bu. Ya, Bu. Namanya Ibu tulis saja. Ya, Bu. Pirejeng, Mbak. Ya, Suku dari Korowai dari Papua, Bu. ya Jenny ya tadi. Jenny. Ek 3 Jenny. Iya, Bu. Suku apa tadi? Suku Korowai dari Papua. Gimana pola hidupnya Jenny? Bisa diceritakan sedikit tentang suku Korowai? Misalnya mereka mendirikan rumahnya tuh di mana? Di atas pohon kah? Atau di tempat biasa seperti kita atau di pinggir sungai? Mereka mendirikan rumahnya itu, Bu, menempel dengan tanah Mhm. di atas pohon yang sangat tinggi. Ketinggian rumahnya tersebut bahkan sampai 50 meter. Mhm, ya betul. Ya cukup. Yang lain Belum, Bu. belum dapat. Bu. Suku Samin, Bu. Ini siapa namanya? Ya, Bu. Dea Ayu. Ya. Suku Samin dari Jawa Tengah. Ceritakan sedikit Dea. Berasal dari Bloja, Bojonegoro, kekuasaan suku Samin, bahkan sampai Jawa Tengah. Mhm. Mereka mengisolasi diri dari zaman penjajahan kolonial. Mereka Ya. dianggap sebagai pemberontakan karena menentang segala aturan pada zaman itu. Ya. Sudah Suku cukup. Samin. Oh, Ya. Yang lain lagi. Dapat, Bu. Kajang. Siapa tuh Mulyani ya? Belum. Bu. Siapa Mulyani? Ya, Bu. Mulyani. Ya. Apa Mulyani? Suku Togutil Maluku Utara. Ya, ceritakan sedikit. Suku Togutil atau juga kerap mendapat sebutan suku Tobelo dalam merupakan kelompok yang mendiami sebuah lokasi di pedalaman Kabupaten Halmahera Timur. Mhm. Lainnya, suku ini terbilang masih primitif dan memilih hidup secara nomaden di sekitar hutan. Untuk Iya. makan, mereka sangat bergantung pada hasil hutan tempat mereka tinggal. Ya, sudah cukup. Yang lain tadi siapa lagi yang mau menjawab tadi? Victoria, Bu. Ya, Victoria, ya. Contohnya yaitu suku laut. Suku laut ini hidup di Kepulauan Riau dengan cara hidup di laut lepas. Jadi kayak hidup di perahu-perahu kayak gitu. Ya. Perahu. Dan pada awalnya suku laut ini merupakan sekelompok perompak yang berperan penting saat kerajaan Sriwijaya. Ya. Sudah cukup? Masih ada? Sudah. Sudah. Yang lain adakah yang masih ada? Ada, Bu. Ya, siapa? Belum, Bu. Desi kah? Kania? Santri, Bu. Ya, santri. Silakan santri. Suku Kajang hidup di pedalaman Bulukumba di Sulawesi Selatan.
Mereka hidup dengan cara-cara dan kebiasaan yang masih tradisional dan menolak modernisasi. Bahkan orang luar yang berkunjung ke tempat tinggal mereka juga harus mengikuti kebiasaannya. Udah, Bu. Dari kelas berapa santri tadi? 10 10 Bu. berapa? 10 Ya. 1. 10 1. Baik. Yang lain nggak ada sudah? Ada? Yang ingin mengemukakan pendapat? Masih ada? Ada, Bu. Ya. Ada. Kan. Ya, Tiara. Suku Polahi Gorontalo. Ya. Suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika ada anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu, kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Ya, cukup. Tiara nih dari kelas berapa tadi? 10-5, Bu. Ya. Yang laki-laki ini nggak ada suaranya, mana? Ya, yang laki-laki. Ada nggak gabung di sini yang laki-laki? Siswa yang laki-laki ada nggak? Dari X1, 10-1, 10-2. Ya, perwakilan lah. 1 orang. Suku pedalaman tadi, dari suku pedalaman yang kamu ketahui. Tunggu. Siapa? Masih ada? Yang mau ya, silakan. Suku Sakai. Iya, suku Sakai. Siapa nih tadi? Desi Natalia, Bu. Ya, Desi, ya, Desi. Orang Sakai biasanya hidup berpindah-pindah di hutan-hutan terdalam Riau dan bagian Pulau Sumatera lainnya. Sudah cukup, Pak? Sakai juga berdampingan harmonis dalam alam sekitar. Iya, yang berdampingan dengan alam sekitar. Nah, dari masa bercocok tanam tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Bercocok tanam. Masa berburu, bukan bercocok tanam, berburu. Berburu dan mengumpulkan makanan. Sebelum kita beralih ke masa bercocok tanam, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang masa bercocok tanam. Nah, jadi setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan ini berakhir atau selesai tadi, kita berpindah ke masa bercocok tanam, pola kehidupan masa praksara itu. Nah, di mana pada masa bercocok tanam ini kehidupannya sudah mulai ada perkembangan. Kenapa ada perkembangan? Itu dari pola pikir mereka sudah mulai berkembang. Kemudian selain itu, selain pola pikir, mereka juga pada masa itu sudah mengenal adanya kehidupan itu, kehidupannya sudah menetap. Kalau bercocok tanam ini kehidupannya bisa dalam bentuk, misalkan mereka menanam padi, mereka sudah mencari tempat tersebut. Selain itu, selain pada masa bercocok tanam ini, mereka juga hidupnya sudah mengenal kelompok besar. Kalau tadi kan mengenal kelompok kecil, masih lingkup kehidupannya masih dalam pola kecil. Nah, kalau kehidupan sosialnya ini berhubungan dengan kehidupannya sudah semakin kompleks, semakin lengkap maksudnya. Mereka sudah mengenal sistem masyarakat, di mana kehidupan sistem masyarakatnya ini sudah dipimpin oleh seorang kepala suku. Kalau tadi kan belum jelas kehidupan masyarakatnya, sosial masyarakatnya, di mana kepala suku tersebut dipilih mereka sesuai dengan hati mereka memilihnya. Kemudian pada saat ini manusia juga sudah membentuk pembentukan desa, sudah dimulai pada masa bercocok tanam, adanya desa-desa kecil. Kemudian selain adanya desa-desa kecil tadi,
kehidupan pada masa bercocok tanam ini mereka juga sudah membuat tempat tinggal berupa rumah. Nah, kalau di masa berburu tadi mereka kan tempat tinggalnya di gua-gua untuk berlindung hanya di dalam gua. Kalau di sini sudah ada rumah-rumah, mereka sudah membentuk rumah panggung misalkan. Kemudian selain itu kehidupan sosialnya tadi membuat patung atau menghasilkan karya seni. Sudah di sini karya seni yang bisa mereka hasilkan dalam wujud seperti manhir. Ini manhir ini patungnya berbentuk ada seperti kepala manusia, wujudnya ya seperti kepala manusia. Ini dikenal dengan patung megalatikum pada saat itu. Nah, dibuatnya dengan teknik memahat tadi, tahap sederhana. Kemudian bagian-bagian tertentunya ada muka dan tangannya sudah kelihatan. Bagian muka dan tangannya saja yang kelihatan. Kalau kalian bisa pernah ke desa-desa, pasti ada kalian menemukan patung manhir ini. Patung manhir ini adalah patung peninggalan masa bercocok tanam manusia praaksara dulu. Kemudian kehidupan ekonominya di sini ada kemajuan sudah. Tadi kan sebatas hanya untuk mengumpulkan makanan, mencari makan, dimakan sebatas itu. Nah, kalau di sini manusianya itu sudah mengembangkan kegiatan perekonomiannya yang berbasis agraris atau pertanian. Pertanian dalam kalau kita di sini kan seperti berladang, berumah yang membutuhkan bisa di lahan kering, bisa juga di lahan basah. Kalau kita di sini di Moratewe ini identiknya dengan lahan kering banyak. Yang kita sering kenal dengan acara manuga misalnya. Itu kan jenis kehidupannya bercocok tanamnya itu kan masih berpindah tempat juga. Tapi bisa dilakukan beberapa kali di situ. Bisa juga di sawah, ini lahan basah. Ini masuk masa bercocok tanam. Kemudian kehidupan ekonominya di sini sudah mengembangkan perekonomian yang berbasis agraris tadi, kemudian dikembangkan dengan cara berladang yang berpindah dengan tahap-tahapan. Kalau orang membersih ladang itu kan pertama kan orang membuka lahan dulu, menebas, kemudian setelah orang menebas dibakar. Kalau di sini kan identik dibakar, dibersihkan, kemudian tunggu beberapa saat, kemudian baru mereka melakukan penanaman padi. Itu sistem bercocok tanam lahan kering tadi. Kemudian selain itu manusia melakukan aktivitas perdagangan. Nah, dari sistem perekonomian tadi membuka lahan. Setelah itu mereka melakukan aktivitas perdagangan dengan sistem masih dalam tahap barter. Mereka di sini masih barter, tukar barang. Belum ada uang ya. Di sini masih dalam bentuk barter. Kemudian sistemnya dengan cara tukar-tukar barang tadi, hal tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam tukar antar barang tadi. Misalkan si Febri membutuhkan pisang, ditukarnya dengan padi. Nah, si Natalia misalkan membutuhkan ikan, bisa nanti ditukarkan dengan padi. Nah, sistem barter masih tukar barang antar barang. Kemudian perkembangan teknologinya tadi, kalau yang pada masa berburu dan mengumpulkan tanaman tadi masih dalam tingkat sederhana, mereka dengan dari batu-batu besar dihaluskan. Kalau di sini sudah telah mampu membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah. Nah, berarti lebih kreatif lagi di bagian yang bercocok tanam nih, yang lebih kreatif, efektif dan efisien. Nah, pembuatan pernak-pernik perhiasan misalkan, kemudian pemujaan sebagai besar perangkat dibuat dari batu. Masih dari batu ya, peralatannya masih kita membahas dari batu-batu. Adapun hasil kebudayaannya bisa berupa beliung persegi, kemudian kapak lonjong, mata panah, guradi dan pisau,
perhiasan yang terbuat dari batu, kemudian gerabah yang dibuat dari campuran tanah. Itu salah satu, ada 6 hasil kebudayaannya. Tapi kalau dari masa bercocok tanam ini hasil kebudayaannya sudah dihaluskan. Kalau tadi kan masih dalam bentuk kasar. Itu dari bentuk kebudayaannya yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir sistem kepercayaannya. Kalau tadi mereka menganggap orang yang meninggal itu bisa hidup kembali. Kalau di sini masa bercocok tanam ini masa memasuki zaman megalitikum, di mana zaman yang ditandai dengan pembuatan bangunan pemujaan dari batu besar. Megalitikum itu kan batu-batu besar, tempat pemujaannya. Bercocok tanam ini menganut kepercayaan animisme, masih ada kepercayaan animisme dan dinamismenya di situ, masih belum hilang kepercayaannya. Nah, dan masih berkembang pesat, mengenal adanya penguburan mayat, kemudian penguburan tokoh masyarakat, kepala suku, kemudian bermacam barang yang dipakai sebagai perhiasan sehari-hari itu dihasilkan dari kebudayaan yang mereka buat, dari hasil inovasi-inovasi mereka. Ada yang ingin ditanyakan enggak dari masa bercocok tanam? Nanti kalian lengkapi ya materinya, bisa cari di Google misalkan. Ya, cari materinya relevan dengan yang sudah dijelaskan Ibu. Nanti dilengkapi lagi. Ya, Bu. Nanti pada saat kita tatap muka, Ibu periksa masing-masing bukunya, apakah kalian mengikuti atau mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tentang materi masa berburu mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam. Baik, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, pelajaran kita hari ini, ada nggak yang ingin ditanyakan tentang masa berburu dan masa bercocok tanam? Ya, nggak ada, Bu. Ya. Siapa ingin menyimpulkan dari materi kita hari ini? Sebelum kita mengakhirinya, kita simpulkan dulu sama-sama. Dari masa berburu, mengumpulkan makanan, kemudian bercocok tanam. Ya, kita simpulkan dulu sama-sama. Deayu, mana Deayu? Yang lain lagi lah, yang lain. Yang lagi-lagi. Rido, mana Rido? Rido tadi mana? Sudah keluar kan? Iya, ya Rido, simpulkan Rido. Dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tadi, pembelajaran kita. Jelaskan tentang tepatnya teman. Ciri utamanya apa tadi? Ciri utama kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tadi. Hidup dengan misalnya hidupnya itu tidak jauh dari air, sumber air. Ciri Dan kehidupannya ya, hidup berkelompok atau bermaden, pindah tempat. iya, ya. Habis itu tinggal di dekat Sumber air. Yes, sumber air dan sudah mengenal pekerjaan, Bu. Ciri kehidupannya, Bu. Iya, bagus. Ya. Jadi materi kita hari ini, pembelajaran PJJ kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan ingat, pada saat tatap muka nanti, kita melakukan ulangan harian ya, dengan materi yang hari ini. Ya, Bu. Akhir kata, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, sangat bagus. Dan selamat pagi. Tunggu pelajaran selanjutnya lagi ya. Pagi, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.